Kali ini Bunda mau jelasin tentang Uniform Acceleration Motion in a Straight Line, yaitu UAMSL, yaitu apa? Motion di mana acceleration-nya tetap, tapi velocity-nya berubah, gitu ya. Jadi nanti ciri-ciri dari UAMSL itu adalah velocity-nya berubah teratur. Jadi dia velocity-nya berubah, tapi berubahnya teratur. Misalnya 1 detik naik 2 meter per second, berarti setiap 2 detik akan naik 2 meter per second. Itu maksudnya teratur ya. Terus yang kedua, acceleration-nya tetap konstan. Jadi acceleration-nya konstan. Jadi velocity-nya berubah teratur tapi acceleration-nya konstan. Ini acceleration berarti A-nya konstan gitu ya. Nih, itu ciri-ciri dari UAMSL. Nah, straight line berarti lintasannya lurus, oke ya. Nah, nanti di dalam UAMSL itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah gerak yang horizontal. Ini yang pertama, horizontal. Yang kedua nanti adalah yang vertikal, ya. Kita akan bahas dulu yang horizontal. Nah, yang horizontal itu berarti geraknya mendatar. Nah, velocity-nya berubah teratur tapi akselerasinya konstan, oke ya. Nah, nanti rumus-rumus yang ada di dalam UAMSL adalah yang pasti ada acceleration ya. Akselerasi itu adalah VT min V0 per T. Nah, jadi acceleration itu adalah velocity akhir dikurang velocity awal dibagi time-nya. Oke ya. V udah tahu ya satuannya, bisa meter per second, bisa km per jam. T time itu adalah bisa second, bisa jam atau hour. Yang baru adalah A. A itu adalah acceleration. Akselerasi atau percepatan, satuannya meter per second kuadrat atau km per hour kuadrat. Oke ya. Itu satuan dari acceleration. Jadi bisa meter per second kuadrat, bisa km per hour kuadrat. Oke. Nah, untuk acceleration nanti ada dua nilai, bisa positif, bisa negatif. Acceleration positif kalau semakin lama kecepatannya makin cepat. Accelerationnya negatif kalau makin lama kecepatannya makin lambat. Makin cepat berarti dipercepat, makin lambat berarti diperlambat. Oke ya. Nah, nanti untuk rumus-rumusnya kita akan bahas satu-satu karena untuk UAMSL ini rumusnya lumayan banyak. Oke ya, nanti kita bahas satu-satu dulu. Yuk. Oke, kita akan mulai ke yang horizontal dulu ya, UAMSL yang horizontal. Oke ya. Yang horizontal kita akan mulai tadi rumus yang pertama udah ada acceleration. Acceleration itu VT min V0 per T. VT itu adalah velocity akhir. V0 itu adalah velocity awal, initial velocity. T itu time. Nah, acceleration itu nilainya bisa dua, bisa positif, bisa negatif. Dia positif kalau dipercepat, negatif kalau diperlambat ya. Dalam UAMSL nanti ada rumus-rumus kalau mencari acceleration ini ya. Kalau mencari velocity akhir rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Velocity awal ditambah acceleration kali time. Nah, kalau mencari distance, mencari jarak, S atau distance nanti bisa S atau D. Nah, rumusnya adalah V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Oke, nah ini ada rumus yang ketiga. Misalnya nih, kalau untuk cari VT yang atas, itu harus ada acceleration-nya, harus ada time-nya. Oke, nah, gimana kalau misalnya disuruh cari VT tapi nggak ada time-nya?
Nah, rumusnya apa? Rumusnya pakai VT yang terakhir ini. Rumusnya apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Jadi rumusnya VT kuadrat, velocity akhir dikuadratin sama dengan velocity awal dikuadratin ditambah 2 kali A kali S. S itu distance. Ya, jadi kalau misalnya yang rumus pertama harus ada time, kalau rumus yang terakhir ini, yang VT yang terakhir ini harus ada distance. Itu adalah nanti rumus-rumus yang dipakai di dalam UAM SL. Ya, untuk yang horizontal. Horizontal artinya mendatar. Oke ya. Nah, kalau tadi adalah yang horizontal. Sekarang yang kedua adalah yang vertikal. Ya, vertikal berarti tegak, berarti geraknya ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, kalau untuk yang vertikal, acceleration-nya yang berlaku adalah G, gravitation acceleration. Jadi, percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Loh, kok nilainya ada 2? Ya, kalau misalnya di soal nggak diketahui, G itu 10 meter per second kuadrat. Tapi kalau di soal kadang diketahui 9,8 meter per second kuadrat, ya nggak boleh maksa pakai 10 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, rumus-rumus yang dipakai berarti rumus A nggak ada. G karena nilainya tetap kan. Nah, sama rumusnya kayak yang horizontal, cuma nilai A, acceleration A diganti semua dengan G. Berarti rumus VT jadi V0 plus G kali T. Ya. Distance karena dia vertikal berarti distance-nya jadi H, ketinggian, height. Berarti rumusnya jadi V0 kali T plus setengah G kali T kuadrat. Oke ya. Terus rumus yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Oke ya. Nah, di sini G-nya juga bisa positif atau negatif. G positif berarti arah geraknya ke bawah atau dipercepat. Contohnya nih, benda jatuh, buah jatuh dari pohon. Berarti makin ke bawah kecepatannya makin cepat. Berarti artinya dia G-nya positif ke bawah. Kalau yang G-nya negatif itu kalau arah gerak bendanya ke atas. Contohnya kita ngelempar benda ke atas. Makin lama kecepatannya makin lambat. Itu berarti G-nya negatif. Jadi kalau G-nya ke bawah, G-nya positif. Kalau ke atas, G-nya negatif. Itu adalah rumus-rumus yang dipakai di dalam UAMSL yang vertikal. Dan yang perlu diingat lagi, kalau untuk yang vertikal perlu diingat ya, kalau di titik paling atas, di titik tertinggi itu adalah V-nya 0. Oke. Kalau di titik terbawah itu V-nya sama dengan maksimum. Oke, jadi misal nih kita mau lemparkan benda ke atas, ya. Berarti di titik paling bawah itu berarti ngelempar benda di titik paling bawah V-nya maksimum, di titik paling atas V-nya 0. Itu ya. Coba kita sketsain pakai gambar ya. Oke, contohnya benda sketsain pakai gambar kayak gini. Kita mau lempar benda dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 berarti di permukaan tanah. Artinya kalau melempar berarti V, ini ada V. Ini V0 karena V mula-mula kan. Nah, ini harus maksimum. Nah, di titik paling tinggi berarti artinya V akhir dong, VT kan. Berarti ini nilainya 0 di titik tertinggi. Ya. Nah, kok bisa 0? Iya, mau dilempar ke atas sampai titik tertinggi kecepatannya 0. Kalau 0 berarti berhenti sesaat, nggak punya kecepatan, makanya jadi jatuh. Ya. Terus kalau misalnya turun gimana? Kalau turun jadi kebalikan. Coba nih, kalau turun berarti ini misalnya titik 1. Ini titik 2, bendanya turun. Berarti mula-mula di atas kan? Berarti di sini V0. Oke. V0-nya jadi 0. Nah, karena turun berarti titik atas V0-nya
0 tetap 0 di titik atas tapi dia jadi V0. Di bawah tetap maksimum tapi jadi VT. T akhir. Jadi yang berubah V0 sama VT-nya doang antara ke atas sama ke bawah. Kalau ke atas yang di bawah V0, yang di atas VT. Kalau ke bawah yang di atas V0, yang di bawah VT. Tapi nilainya tetap sama. Di atas itu selalu maksimum, di paling bawah selalu di paling atas selalu 0, di paling bawah nilainya selalu maksimum. Oke ya. Nah, itu adalah rumus-rumus yang dipakai di dalam UAM-SL. Nah, nanti sudah ini Bunda iniin latihannya ya, contoh soalnya. Ini misalnya ada contoh soalnya ya. A train stop in train station. After 2 seconds, a train move with the velocity 4 meter per second. Determine velocity after 4 seconds. Yang B, distance reach after 4 seconds. Oke ya. Sebelum mengerjakan soal, kita tulis yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Train stop, berarti awalnya trainsnya berhenti. Berarti velocity awalnya 0 meter per second. Oke. Terus after 2 second, train move with velocity 4 meter per second. Berarti setelah 2 second dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berarti VT-nya itu 4 meter per second. Mencapai 4 meter per second itu dicapai dalam waktu 2 second. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya, apanya yang ditanya? Velocity after 4 second sama distance-nya ya. Jadi yang ditanya adalah velocity after 4 second sama distance after 4 second. Oke ya, kita lanjut pembahasannya. Tadi yang diketahui velocity awalnya karena berhenti berarti 0 meter per second. Terus after 2 second velocity-nya menjadi 4 meter per second. Berarti dia mencapai VT 4 meter per second setelah 2 second. Yang ditanya VT-nya berapa sih saat time-nya udah 4 second. Sama distance-nya berapa saat times-nya juga 4 second. Nah, yang perlu diketahui kalau dalam mencari yang UAMSL, kita cari acceleration-nya dulu. Apa tadi acceleration? Acceleration adalah VT min V0 per T. Nah, kita pakai VT yang mana? Karena yang diketahui VT yang ini, berarti kita pakai yang ini dulu. Nah, VT-nya berapa? 4 dikurang V0-nya 0 per VT 4 itu dicapai dalam selang waktu berapa? 2 second, berarti T yang dipakai yang 2 second. Berarti 4 dikurang 0, 4 per 2. Berarti acceleration-nya 2 meter per second kuadrat. Nanti ya, itu acceleration-nya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mencari VT-nya. Kita lanjutin tadi diinget-inget ya, acceleration. Tadi udah diinget ya, acceleration-nya adalah 2 meter per second. Dia nilainya selalu konstan, oke. Yang ditanya VT-nya berapa saat waktunya 4 second. Nah, tadi V0-nya berapa? V0-nya 0 plus acceleration-nya 2. Time-nya berarti time yang berapa? Karena yang ditanya adalah VT saat 4 second, berarti time-nya juga 4 second. Berarti 0 ditambah 8, artinya 8 meter per second. Jadi saat time-nya 4 second, velocity-nya 8 meter per second ya. Nah, sekarang yang B, yang ditanya adalah distance S. S rumusnya apa? Rumusnya ditanya S saat time-nya 4 second ya, T sama dengan 4 second. S rumusnya apa? V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Ingat rumusnya. V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya berapa? 0. T-nya 4 second.
setengah kali acceleration-nya 2, T-nya 4 kuadrat. Berarti 0 kali 4, 0 ditambah setengah. Ya, ini tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung sama dengan 0 kali 4, 0 plus setengah. Ini coret kan? Bisa dicoret dong. Mana coba? Nih. Oke. Ini bisa dicoret ya. Dicoret 4 kuadrat 16. Berarti distance-nya 0 ditambah 16. Berarti 16 meter. Begitu ya. Itu adalah contoh dari perhitungan UAMSL. Oke ya. Jadi di situ ada acceleration yang nilainya selalu konstan, ada initial velocity, ada velocity akhir, ada ya, yang pasti di situ cirinya kalau UAMSL adalah velocity-nya itu berubah, tapi berubahnya teratur, sama acceleration-nya konstan. Jadi acceleration-nya tetap, oke ya. Nah, untuk penjelasan UAMSL cukup sekian, oke.